yang perlu saya sampaikan, dalam kasus-kasus yang teman-teman kita sampaikan semua dan kita dengar bersama, itu hanya seperti itu saja. Artinya tidak ada bukti nyata. Nah, kami di sini perlu bukti nyata karena kami adalah bagian dari anak bangsa Indonesia. Saya cuma memberikan tiga poin saja. Karena saya sudah termasuk paling lama di sini, dari teman-teman Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipina, itu semuanya untuk Bangladesh, Pakistan dan Sri Lanka itu India itu paspornya 10 tahun. Dan untuk teman-teman kita Thailand, Vietnam, Filipina dan Thailand juga ya, itu paspornya 5 tahun. Kami dulu juga menikmati paspor 5 tahun. Nah, kami usulkan untuk paspor kembali ke laptop, yaitu ke 5 tahun lagi. Sudah 5 tahun, sudah 5 tahun. Ya, harus untuk TKI itu jangan 3 tahun. Nah, terus yang kedua, KTLN itu harus dihapus, nggak ada gunanya. Ini saya punya ini. Kalau saya buang di sini, ada. Buktikan ada ya. Terus yang ketiga, ini sebagai kepanjangan dari pemerintah Indonesia, yaitu waktu PAP, mohon itu sebagai pemerintah mengecek satu persatu itu dokumen. Jangan asal ngomong sana ngomong sini, dokumen yang disampaikan tidak jelas. Itu. Contohnya gimana? Kita beli Mr. Brown di 7-Eleven ya di sini, kita dapat kwitansi, kita bayar telepon dapat kwitansi, kita bayar rumah kita pajak dapat kwitansi. Harus kwitansi itu diselipkan dalam dokumen dan dijelaskan persatu persatu kepada peserta PAP. Apakah mereka punya hutang atau tidak? Jangan nagih hutang di negara orang, malu dong. Kita ini kerja di pabrik, kita kerja di pabrikan itu bayar lunas, nggak pernah utang. Saya kemarin lapor kepada Pak Paul, saya ini yang 4 tahun kemarin itu saya dianggap punya utang. Saya lapor ke Pak Paul, katanya Iwan kan sudah tanda tangan. Memang secara hukum kita orang lemah, mereka menjerat hukum. Orang nggak punya utang, dituduh punya utang. Ya, mohon kami sekarang semua yang hadir bertemu dengan Ibu, mohon kebijakan yang tepat, jangan kebijakan yang bertele-tele. Ya, oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang nomor 3 tadi mana? Oke, silakan Pak. Dari PKS kemana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas undangan dari KDI. Saya dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Taiwan. Ingin menyampaikan apa yang sebenarnya sudah disampaikan kawan-kawan. Perlu Ibu ketahui bahwa ini adalah akumulasi dari semua permasalahan yang tidak tercover dalam Undang-Undang 39. Jadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan kawan-kawan dari IPIT dan Pak Bambang, bahwa ini bukan hanya sekedar direvisi, tapi diganti saja. Karena di situ tidak ada kepentingan satupun yang memihak terhadap TKI. Kalaupun ada reintegrated hearing, ternyata itu juga nggak pernah ada sosialisasinya ke kawan-kawan. KTKLN saja sampai presiden mengundurkan instruksi. Tapi dalam undang-undang yang 39 ini mana nggak ada satupun. Ini KTKLN sampai jembar-jempur. Kesaksiannya katanya sakti, tapi buktinya kalaupun sakti, saya mohon ini dari kawan-kawan asuransi di situ nggak usah ada KPA punya KTKLN, kawan-kawan yang sedang sakit nggak usah perlu ada Indo Suara Peduli ngasih uang, update peduli ngasih uang, asuransi lah. Betul. Itu kalau mau sakti. Maaf. Yang kedua, kebetulan saya koordinator ATKI sektor nelayan. Ini beberapa kali bahkan dari sebelumnya, Pak Kepala sebelumnya kami sudah sering dialog komunikasi, terakhir dengan Bu Sri kita ketemu di Tangkang
dalam pembuatan film dokumenter itu, satu hal yang ingin saya berikan masukan kepada pemerintah adalah karena dari Undang-Undang 39 sampai SK BNP pun Kepmen atau siapapun belum pernah mengatur tentang kawan-kawan sektor nelayan. Jadi saya khusus untuk wilayah Taiwan. Jadi karena memang nelayan di Taiwan itu cukup lumayan banyak. Jadi tolong karena memang ini belum ada regulasi yang jelas. Mohon ke depan jangan dimasukkan dalam sektor formal seperti yang sekarang berjalan, Bu. Karena ini sangat rancu. Uang makan dipotong 2.500 minimal. Padahal kita tidur dan makan di kapal, dijamin oleh majikan. Siapa yang makan uang makan nelayan? Sehingga kalau itu bisa akumulasikan dari 6.000 nelayan Indonesia di Taiwan kali 2.500 hampir 4 miliar kerugian kawan-kawan nelayan yang hilang uangnya setiap bulan. Ini cukup lumayan besar. Belum dari peraturan yang 8 jam. Kita kerja lebih dari 8 jam. Tapi ternyata kita itu juga nggak nyentuh karena kita masih dalam regulasi formal. Untuk ke depan saya mohon kepada Pak Habib juga untuk MOU yang akan datang kalau bisa hapus uang makan dan masukkan sektor khusus nelayan yang masukkan dalam formal. Minimal dalam MOU, syukur undang-undang juga mengcover itu. Itu saja saya pikir. Dan kalau mungkin bicara masalah BNI, TKI, saya pikir untuk forum diskusi seperti ini nggak cukup, Bu, untuk menjelaskan karena terlalu banyak yang harus dilakukan. Apalagi kita juga dari awal tidak tahu Ibu ini poin mana yang harus diberikan masukan, pasal berapa, ayat berapa, ini juga kita tidak tahu. Jadi intinya saya membawahi kawan-kawan yang kebetulan saya koordinator nelayan, jadi tolong untuk nelayan ini lebih dimasukkan dalam sektor khusus. Nanti poin-poinnya sudah pernah saya sampaikan ke Bu Sri, jadi mungkin bisa lebih minta informasinya ke Ibu Sri. Untuk yang lainnya masalah overcharging dan segala macam, ini untuk Taiwan kasus terakhir, isu terakhir bahwa Taiwan ini ada jual job. Ini yang perlu diketahui. 4 kali saya pernah dialog di Jakarta dengan Ibu Rostiawati waktu itu Dirjen Bina Penta. Bahkan terakhir Bu Sri saya juga membaca dalam satu media pernah investigasi dalam satu perusahaan di Taipei menanyakan bahwa pihak perusahaan nggak menjual job. Nah ini siapa? Artinya pembengkakan biaya untuk penambatan kawan-kawan sesuai dengan SK nomor 158 Bina Penta itu tidak berjalan. Yang harusnya 14 juta mekar sampai 36 sampai 40 juta. Dan ini siapa? Mekarnya di mana? Kalau hanya 18%, kenapa harus 40 juta dari 14? Ini kan sangat jauh. Terus kawan-kawan PRT yang jobnya juga salah begitu banyak kondisi di Taiwan. Terakhir kami mendampingi kawan yang juga bermasalah. Ini maaf dengan kawan asuransi juga. Karena kita susah minta rekomendasi ya, jadi susah. Waktu itu saya pernah laporkan namanya Mbak Sri ke pihak KAI juga, tapi maksudnya untuk kepulangan mereka karena mereka jobnya salah, harusnya pabrik, tapi dia di PRT tidak betah. Akhirnya lapor CLA, ditangkap karena memang kronologisnya sampai seperti itu, ditangkap supaya ditangkap mereka karena salah job. Begitu mereka 2 bulan putaran itu tidak dapat job lagi, jadi dipulangkan. Artinya ini kan harus ada asuransinya juga, tapi ternyata juga lepas dari asuransi. Oke, mungkin terlalu banyak, masih banyak kawan-kawan yang lain yang bicara. Jadi intinya untuk sebuah diskusi